Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video ini saya akan mengerjakan sebuah tugas lagi, yaitu tentang membuat program MVC dengan entitas class lebih dari satu, supaya dapat melakukan new, edit, update, dan delete. Dan setiap data yang diproses ditampilkan ke dalam tabel seperti gambar di bawah ini. Dan nantinya kita akan membuat GUI tampilan pada Java seperti ini, yaitu dimana di sini terdapat judul input data master mahasiswa, yang dimana kita mengisikan NRP, nama, nomor angkatan, kode fakultas, kode dosen, dan tabel. Oke, langsung saja kita mulai ke cara pembuatannya. Itu pertama-tama kita harus menyalakan Example terlebih dahulu, yaitu di sini saya menggunakan Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita buka browser dan kita menuju PHPMyAdmin. Setelah itu di sini kita membuat database baru, yaitu saya beri nama dengan TM6PBO, yaitu tatap muka pertemuan ke-6 pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel fakultas, dan tabel mahasiswa. Kita lihat satu persatu tabel. Pada tabel mahasiswa di sini saya menggunakan NRP dengan tipe data varchar berjumlah 9, kemudian nama varchar 30, angkatan varchar 6, kode fakultas char 2, dan kode dosen char 2. Yang dimana pada NRP saya gunakan sebagai primary key. Kemudian pada fakultas di sini saya menggunakan entitas kode fakultas char 2 dan nama fakultas varchar 5. Kode fakultas menggunakan primary key. Dan juga pada tabel dosen, yaitu kode dosen primary key char 2 dan nama dosen varchar 50. Setelah itu XAMPP kita jangan keluar dulu, itu kita minimize. Setelah itu kita buka aplikasi NetBeans-nya. Di sini kita membuat file baru, new project. Kategoris Java Project Java Application. Next, kita beri nama TM6, tatap muka pertemuan 6. Kemudian kita finish. Kalau kalian mengganti lokasinya, kalian bisa pilih di sini mau letakkan filenya di mana, kemudian klik finish. Setelah itu kita membuat persistence unit, yaitu untuk koneksi ke database. Caranya new, kemudian persistence unit, atau jika di sini tidak ada, kalian bisa menggunakan other. Kemudian di sini pilih persistence dan persistence unit. Next. Kemudian persistence unitnya kita gunakan saja secara default. Ininya Eclipse, kemudian database connection. Karena di sini belum ada TM6, kita buat database connection baru. Drivernya kita gunakan MySQL. Kemudian next. Database di sini kita ganti sesuai nama database yang telah kita buat tadi, yaitu di sini nama database-nya adalah TM6PBO. Kemudian kita tes koneksi apakah sudah koneksi ke database. Sudah. Lalu klik finish. Setelah itu finish, maka akan tampil file baru meta.init yang di dalam terdapat persistence XML. Setelah itu kita buat model baru, file model ya, yaitu pada entity classes from database. Kalau tidak melalui order seperti tadi, persistent entity classes from databases. Dan klik next. Di sini kita pilih table
Pada 3 tabel ini kita pilih semuanya, kemudian add atau bisa add all. Kita add all, kemudian next. Package-nya kita beri nama model, finish. Maka akan terbentuk file baru, yaitu file di sini file package model, yang di dalamnya terdapat dosen.java seperti ini, kemudian fakultas dan juga mahasiswa. Akan terbentuk getter dan setter secara otomatis. Setelah itu kita buat lagi, yaitu untuk controller ada JPA controller class from entity. Kita pilih add all, kemudian next. Package-nya kita ganti dengan nama controller, dan finish. Terus ini terdapat dua file baru, yaitu controller exception dan controller. Kita hanya menggunakan file ini controller. Itu pada controller ini adalah berfungsi untuk mengatur perubahan pada database, seperti penginputan data baru ataupun penghapusan data-data ataupun pengeditan dan lain sebagainya. Di sini pada dosen JPA controller, kemudian fakultas dan juga mahasiswa JPA controller. Setelah itu kita buat package baru, yaitu untuk viewer. Itu untuk tampilan GUI yang akan digunakan untuk penambahan data. Dan pada viewer kita new JFrame form master mahasiswa, kalian bebas menamainya apa saja, dan finish. Nah, setelah itu akan tampil desain seperti ini, masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini saya akan membuat tampilan seperti ini. Itu untuk input data, NRP, nama, nomor angkatan, kode fakultas dan kode dosen. Di sini kita menggunakan di sini tadi sampai mana, di sini untuk mahasiswa kita menggunakan label NRP kode fakultas dan kode dosen. Sini kita ganti nama input data master mahasiswa. Kemudian untuk ininya itu kita menggunakan text field 1, text field 2, 3 text field 3. Setelah itu untuk pada kode fakultas dan kode dosen kita menggunakan combo box. Ada di sini combo box 1, combo box 2. Kita ganti nama di sini NRP, kemudian ini kita perlebar. Kemudian tulisan yang ada di dalam kita bisa hapus saja. Oke, setelah itu untuk
tombol new, edit, delete, save dan exit kita menggunakan button. Nah di sini button itu dua tiga tiga empat lima. Edit text. Begitu juga nanti dengan yang lainnya kalian ubah namanya. Setelah itu ini menggunakan tabel ini kita perkecil saja, ukurannya kita perkecil. Tidak bisa. Ini kita perlebar. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu untuk bagian ini saya akan edit terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi ya. Oke, jadi setelah kita buat semuanya ini akan kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Yang di sini saya hanya mengubah pada ini NRP, nama angkatan, kode fakultas, kode dosen, new, edit, delete, save dan exit. Coba kita running dulu, hasilnya akan menjadi seperti apa. Nah kurang lebih nanti hasilnya akan jadi seperti ini untuk pop up nya. Nah setelah itu untuk combo box item ini kita bisa buat dia menjadi secara otomatis dengan cara klik kanan, bin, kemudian elemen. Nah di sini import data from, kemudian pilih database connection, yaitu di sini kalian harus perhatikan yaitu TM6 PBO. Setelah itu database-nya tadi fakultas, kita pilih fakultas. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang dosen, kita klik kanan, bin dan elemen. Import data from TB6 PBO tabel dosen. Oke, coba kita jalankan. Maka secara otomatis akan tampil pilihan model fakultas dan model dosen. Nah ini kita harus ubah dulu biar lebih jelas ya. Nah jadi untuk yang ini tampilnya masih seperti ini, model fakultas, kode fakultas 02. Kita akan ganti bagaimana caranya kan tampilnya seperti ini. Yaitu di sini kita akan cari yang namanya model fakultas. Ini model fakultas. Nah kemudian di yang paling bawah ini untuk public string to string, returnnya itu kita ganti menjadi return kode fakultas ketik 2 spasi strip salah, fakultas ditambah nama fakultas titik koma, kemudian ini kita komen saja. Nah begitu juga dengan model yang dosen, kalian juga harus ubah. Setelah itu kita save dan kita coba running ulang. Nah, maka
maka saya akan seperti ini. Terdapat pilihan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ilmu Ekonomi untuk kode dosen 1 dan 2. Nah, sebelumnya kalian harus mengisi data ini terlebih dahulu pada tabel database. Sini saya telah sudah mengisikannya, yaitu di sini seperti sini pada tabel dosen. Di sini sudah ada isinya. Begitu juga dengan pada fakultas juga udah ada isinya. Jadi kalian harus mengisikan data pada database dulu. Setelah itu kalian baru bisa membuat combo box button seperti ini. Ini kita close. Oke, setelah itu kita untuk tabel ini kita juga bisa otomatis seperti tadi. Untuk pembuatan tabel secara otomatis, di sini kita klik kanan, klik bin dan elemen, kemudian import data to form. Kita pilih seperti tadi, kemudian database tabel mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita urutkan saja. Yang pertama itu NRP, nama, angkatan, tadi NRP, nama angkatan, kode dosen, kode fakultas. Oke. Nah, secara otomatis akan terbentuk di sini. Setelah itu nanti kita tinggal buat program untuk tombol-tombol yang di sini sehingga bisa berfungsi dengan baik. Jadi karena di sini saya menambahkan sebuah kolom baru di sini, yaitu untuk nomor ini, sehingga pada bin ini saya tidak menggunakannya ya. Dari yang sebelumnya kan kita menggunakan import data di sini, tapi saya tidak menggunakan. Kenapa? Karena pada input data tersebut tidak ada yang saya tidak membuat sebuah sebuah database tabel yang di dalamnya terdapat nomor, sehingga di sini saya hanya saya menambahkan nomor, dan untuk bin yang mengarah ke database saya tidak pakai. Import data formnya saya tidak pakai. Kemudian setelah itu langsung aja kita mulai untuk ke program-program penulisan kode-kode pada beberapa tombol. Sebelumnya di sini saya menambahkan beberapa program di awal untuk memudahkan dalam proses pengkodingan nanti. Yang mana di sini saya menambahkan show list mahasiswa on table, kemudian clear out table, yang dimana fungsinya di sini itu untuk menampilkan urutan data pada tabel yang nantinya akan masuk ke dalam nomor, yaitu nomor 1, 2, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita langsung lihat ke programnya. Yang pertama program save event action performance. Nah, di sini program save kurang lebih seperti ini. Terdapat entity manager factory, object factory, persistence, create entity manager factory, TM6PU. Mengapa di sini namakan TM6PU? Karena ini mengikuti dari persistence yang kita gunakan di sini. Meta inf persistence. Nah, di sini namanya harus disesuaikan ya. Kemudian mahasiswa Java controller, entity manager, mahasiswa MHS, mahasiswa NRP, JTEX field 1, yaitu nanti jika kita mengisikan NRP masuknya ke JTEX field 1. Nih. JTEX field 1, JTEX field 2, dan JTEX field 3. JTEX field 2 set nama, JTEX field 3 set angkatan. Untuk kode fakultas seperti sebelumnya itu menggunakan combo box, kode dosen, dan kode dosen combo box 2. Kemudian di sini terdapat JLabel 7, yaitu di sini. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih JLabel 7. Nah, di sini nanti kalau kita running, ketika kita akan menyimpan, maka di sini akan tampil simpan berhasil. Kemudian jika gagal maka
seperti ini, simpan gagal. Dan kemudian akan finally itu ditampilkan ke dalam show list mahasiswa on table. Langsung kita coba running aja ya. Pastikan XAMPP kalian udah sudah dinyalakan ya. Harus dinyalakan. Terus di minimize aja. Nah, di sini contoh NRP sebelumnya saya bikin maksimal 9 huruf ya. Kita 4152011 kelebihan 98 tuh ke 4 ya, pas. Kemudian nama Rilo, nomor angkatan 2000 angkatan 38. Kemudian fakultas komputer, pilih dosen, kemudian save. Nah, di sini pada label J7 akan tampil seperti ini, simpan berhasil. Dan di sini akan tampil data baru. Nah, di sini nomor 12 ini akan meneruskan ya secara otomatis. Kemudian setelah itu kita ke button new, yaitu ketika kita klik tombol new ini, maka data pada sini akan kosong semua. Run file. Jadi jadi nanti data yang ada pada JText field akan kosong dan kita bisa membuat yang baru. Nih, akan kosong seperti ini. Kemudian setelah itu tombol edit. Di sini tombol edit, mahasiswa record new mahasiswa, string NRP, nama, angkatan yang dapat kita edit ya, seperti sebelumnya. Kemudian record, set NRP, set nama, set angkatan, set kode fakultas, dan set kode dosen. Kemudian JLabel 7 kita ganti menggunakan edit berhasil. Kemudian try coba edit record. Jika gagal maka JLabel 7 edit gagal. Kemudian akan ditampilkan pada list mahasiswa on table. Seperti ini contohnya. Kita pilih salah satu. Di sini saya akan edit nama untuk fakultas ekonomi, dosen, edit. Nah, di sini akan berubah, edit berhasil. Dan jika gagal mana pakainya 97 malah menambah ya. Misalnya ini kosong, ini 98, edit bisa. Misalnya angkatan 39, edit gagal. Kenapa? Karena di sini itu lebih dari 9 karakter ya, 9 huruf. Setelah itu kita ke tombol delete. Di sini tombol delete-nya untuk menghapus isi dalam tabel ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menghapus ini, kita delete berhasil. Kemudian di sini bisa terlihat ya, NRP untuk nomor ini tidak ada, namanya tidak ada, dan nomor angkatan tidak ada, tapi kita akan memaksa untuk delete gagal, tidak bisa karena tidak ada datanya. Setelah itu kemudian tombol exit, cuma beberapa paragraf sistem exit, jadi kalau kita tekan dia akan keluar. Kita coba running lagi. Nah, ketika saya klik di sini, dia akan tampil di sini. Mengapa? Karena saya menggunakan
sebuah program yaitu yang namanya JTable mouse click. Itu caranya adalah kita pada klik desain, pada table klik kanan, kemudian event mouse click JTable. Otomatis akan tampil ke sini. Itu integer row JTable 1 nama tabelnya, kemudian get select row, kemudian string nrp, string table model mahasiswa, kemudian mahasiswa ms jpa find mahasiswa dengan nrp, kemudian jtext field 1 akan terisi pada nrp, nama dan angkatan, seperti itu. Dan ini kita coba hapus, kita hapus lagi, delete gagal, kita new 4/15/2011 96, kita nama Aji Pangestu, nomor angkatan 39 misalnya, Fakultas Ilmu Komputer, dosen Desi Natalia, kemudian klik save, akan tampil. Dan untuk nomor NRP nya dia urut. Kemudian kita cek pada phpMyAdmin, kita cari nama database nya, udah lama ya. Kemudian kita pilih kok TB1 TB6, kemudian kita pilih yang mahasiswa. Nah, di sini akan tampil secara otomatis. Dan kalau kita hapus, delete, kita refresh, cuma ada satu data. Oke, kurang lebih segitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.